Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dulur-dulur. Ini saya termasuk awal penerbitan YouTube ya. Nah, demikian. YouTube saya ini dengan channel Totok Barokah ya, atau Totok Barokah channel, demikian. Oke, untuk dulur-dulur semuanya, bersyukur pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dulur-dulur juga demikian adanya. Dulur-dulur sekalian, ini di kesempatan ini saya ingin berbagi sesuatu ya, tentu saja berkenaan dengan burung gacoran. Temanya itu ini ya, bagaimana mempertahankan vektor dari gacuan kita itu. Topik ini saya coba untuk membahas, sebenarnya bukan berarti saya ini pakar banget ya, itu tidak, tetapi saya menyampaikan bagi sebagiannya mungkin sudah diketahui ya, tapi bagi sebagian yang lain ada yang mungkin belum diketahui. Nah, bagi yang kira-kira ini hal biasa, mohon maaf, saya ini sekedar mencoba menyampaikan. Sedangkan bagi yang belum mengetahui, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu pengetahuan yang akhirnya bisa bermanfaat ya, untuk kita merawat kutut gacuan kita. Demikian ya. Jadi untuk yang pernah disampaikan teman-teman itu antara lain begini. Ini perkutut saya ini saya beli sudah dalam keadaan sebelumnya pernah meraih juara di beberapa lomba, sudah meraih juara, juara 2, juara 5, juara 7, atau bahkan juara 1 mungkin ya. Tetapi setelah saya rawat beberapa lamanya ini, kok akhirnya sekarang ini tidak lagi meraih juara. Ini bagaimana kira-kira? Kadang-kadang ditemui masalah yang demikian ya. Saya berusaha menyampaikan solusi ya untuk itu ya. Jadi untuk burung yang memang sudah kita ketahui kualitasnya, sudah pernah menorehkan prestasi, memperoleh juara, nah itu begitu kita transfer memang tidak otomatis akan menjadi gacuan yang langsung handal, demikian ya. Sebagiannya memang bisa langsung kadang-kadang handal, tetapi beberapa orang mengalami tidak demikian. Jadi untuk burung yang kualitasnya jos dan yang memegang orang baru ini, yang beli ini juga sudah punya pengalaman untuk memperlakukan gacuan, nah ini kadang-kadang tidak masalah. Kira-kira triknya adalah demikian, lalu akhirnya berlanjut prestasi itu di orang baru ini. Jadi untuk burung baru ini biasanya kalau sudah lumayan berpengalaman ini, pembeli ini mesti menanyakan dulu perawatannya bagaimana, biasaannya itu makanannya apa,
mandinya bagaimana, dan perawatan lain-lainnya itu bagaimana. Itu biasanya begitu. Jadi untuk burung gacuan ini diusahakan memang untuk juragan baru, untuk yang beli ini mengusahakan pakannya harus samalah dengan yang sebelumnya. Perawatan lainnya juga diusahakan sama, itu begitu. Kalaupun nanti akan diadakan perubahan mengenai pakan dan perawatan, ini tentunya mestinya tidak frontal ya. Jadi untuk pakan gitu ya. Nah, itu misalnya di sangkar itu jangan dikasih satu tempat. Jadi dikasih lebih dari satu tempat, misalnya 2. Yang satu itu pakan lama, sedangkan pakan baru itu di tempat lain, sehingga dia tidak kaget gitu ya, sehingga dia bisa memilih. Kalau makanan baru ini akhirnya menurut kita lebih bagus dan akhirnya dia suka, ini tidak masalah. Tetapi kalau dia tidak suka dengan makanan baru ini terus kita memaksa, ini burungnya bisa kaget ya, bisa stres dan akhirnya malas bunyi, bisa begitu. Jadi bisa menurun kondisinya dia itu. Wah, menemani saya saja ini si Unyil. Ya, untuk ya. Kita lanjutkan. Jadi pakan diusahakan sama. Jadi untuk pakan ini yang paling utama adalah burung itu suka. Jadi kalau menurut kita itu lebih baik, tetapi kenyataannya burung itu kurang suka, nah ini kurang bagus bila diteruskan. Jadi kalau memilih burung, memilih pakan haruslah terutama itu burungnya itu sendiri harus suka. Itu demikian. Yang kedua terus tentang sangkar ya. Kita beli itu dengan sangkarnya sekalian atau burungnya saja. Nah, kalau burungnya saja itu kan dengan pergantian sangkar kadang beberapa burung masih bermasalah, maka harus kita beri kesempatan dia menyesuaikan diri dengan sangkarnya itu. Nah, itu. Jadi ini yang kita bahas ini untuk burung yang kualitasnya tidak baja banget gitu loh ya. Kalau baja kita pindah oleh ditransfer oleh orang baru dan dia terus tetap hebat banget, ya itu tidak masalah, terus saja dilakukan. Tapi untuk burung-burung sebagian besar untuk gacuan ini walaupun sebelumnya hebat, tapi di orang baru ini harus menerapkan strategi yang sifatnya menuntut kesabaran. Pakannya harus sama, kebiasaan-kebiasaan lainnya harus kita terapkan. Yang ketiga penerapannya apa itu? Yaitu tentang penempatan ya. Penempatan di rumah kita ini burung itu kalau belum gacor di dalam rumah ya jangan dipaksa-paksa untuk dipindah-pindah, banyak dipindah dulu. Jadi jangan dipindah, letakkan di situ di satu tempat hingga dia mulai mencoba-coba bunyinya. Itu begitu. Nah, ini bisa kadang-kadang seminggu ya, bisa sampai 3 minggu. Kalau dia itu jadi pengenalan pada lingkungan, dia dikasih kesempatan. Jadi walaupun burung sebelumnya hebat itu dengan kita rawat ini, dengan perpindahan tempat, dengan perpindahan cuaca kadang-kadang, nah ini haruslah kita beri kesempatan. Saya pernah loh mentransfer burung yang sebelumnya itu gacuan. Begitu nyampe di rumah itu ya tidak mau bunyi, bahkan mau bunyi setelah kira-kira 1 bulan.
Nah, itu pernah saya alami begitu. Tidak hanya itu ya, tidak hanya itu dulu saya namai si Semar itu begitu. Terus juga ada yang lainnya lagi, Cahaya itu seminggu mungkin ya. Yang pindah tempat tapi langsung terus jos itu ya gajuan saya yang namanya pedoman itu ndak pakai adaptasi dulu itu gitu. Jadi demikian mengenai tempat ini, maka diusahakan berada di suatu tempat di dalam rumah kita yang kira-kira lumayan nyaman. Kalau sudah bunyi-bunyi baru dicoba untuk dia mengharapkan untuk menghirup udara segar, maka kita kasih kesempatan dijemur di luar. Itu yang ketiga. Yang keempat, juga yang harus diperhatikan adalah teman dari burung-burung ini yang berada di dekatnya. Ini haruslah jangan burung yang terlalu gacor. Bagaimanapun dia sebagai pendatang ya, burung baru gacuan kita yang baru kita beli yang hebat itu, walaupun itu sebelumnya bagus, walaupun dia karakternya oke, tapi dengan menempati daerah baru dia masih umumnya masih kalah dengan burung yang sudah lama di rumah kita, yang sudah kerasan itu. Nah ini yang punya kita yang sudah kerasan banyak bunyi itu, walaupun burung kerasan itu, ini harus kita rem dulu, harus kita jauhkan dulu dari burung gacuan ini. Itu begitu. Burung terasan yang menurut kita itu kalau kita lomba itu tidak berhasil untuk bunyinya banyak begitu ya. Tetapi kalau di daerahnya sendiri tetap dia adalah raja, dia adalah penguasa. Sehingga walaupun di luar itu bisa kalah, tapi kalau di dalam dia belum tentu tidak bisa mengalahkan yang lain ya. Jadi walaupun burung gacuan, tapi kalau pendatang ini akan bisa dikalahkan dengan burung lama di rumah kita. Nah maka burung lama ini harus dijauhkan dulu. Burung baru gacuan kita itu walaupun gacuan tapi karena baru harus dikasih kesempatan, harus menguasai tempat. Jangan dia mau nyoba bunyi sudah diserang sama yang burung lama. Ini jangan, itu bisa membuat dia stres. Itu begitu. Berikutnya apa lagi? Kalau ini sudah dilakukan, burung kita itu untuk mempertahankan prestasinya, hal yang utama antara lain yang perlu diketahui, ini burung kita itu vektornya burung itu mirip apa sebetulnya pemisalannya ya. Vektornya burung itu mirip paruhnya bedet ataukah mirip kampas rem dari mobil. Ya nggak mirip dengan dua-duanya. Bukan gitu ya, kita pahami dulu ya. Untuk paruhnya bedet itu bisa kita ketahui bahwa dia itu sering menggigit apa saja ya, biasanya begitu. Mengapa dia melakukan begitu? Karena memang untuk mengasah, untuk mempertahankan tajamnya paruh itu memang dia harus sering menggigit benda yang keras-keras. Di alam liar itu sampai kabel-kabel itu juga banyak dirusaki ya di daerahnya begitu, atau merusak apa saja. Kalau nggak membelah makanan ya digunakan untuk menggigit apa saja agar terasah ketajamannya. Itu kalau paruhnya bedet ya, burung bedet. Sedangkan yang satunya lagi, ini kampas rem dari mobil. Nah, itu begitu.
kampas rem dari mobil itu bagaimana? Apakah semakin digunakan terus, apakah semakin kuat daya cengkeramnya? Nah, jawabnya tentu saja tidak ya. Kalau kampas rem itu masih baru atau relatif baru, itu masih daya gigitnya bagus. Tapi kalau sudah sering dipakai dalam perjalanan yang jauh dan cukup lama, itu bukan makin kuat daya cengkeramnya, tapi makin menurun daya cengkeramnya, kan begitu. Nah, kita sudah memahami kampas rem dan paruh bedet. Nah, sekarang kita kembalikan lagi dengan faktornya perkutut tadi itu. Bagaimana? Faktornya perkutut itu kayak paruhnya bedet ataukah kayak kampas rem? Maksudnya faktornya kutut itu harus dilatih dulu seperti paruhnya bedet. Kalau dia seperti paruhnya bedet itu sering digunakan semakin tajam, kan begitu. Nah, apakah semacam itu? Apakah burung ini sering ditandingkan akan semakin kuat faktornya? Kalau iya, berarti seperti paruh bedet itu. Kemungkinan ke satu. Kemungkinan kedua, faktornya perkutut itu, sifat faktornya ini, ataukah seperti kampas rem? Kalau digunakan terus menerus secara berlebihan, maka akan menurun faktornya. Apakah begitu? Mari dijawab. Faktornya perkutut itu lebih tepat kayak paruhnya bedet ataukah seperti kampas rem? Tentu jawaban kita berbeda-beda. Oke, sudah ditemukan jawabnya? Sudah ditentukan gimana? Nah, saya amati itu yang menganggap bahwa faktornya burung ini kayak paruhnya bedet ya, itu kok kayaknya tidak terbukti itu ya, tidak terbukti. Jadi justru burung itu terlalu sering ditandingkan, itu bukan makin kuat faktornya, tapi mesti ada penurunan. Itu begitu. Jadi faktornya burung itu kayak kampas rem ini, semakin sering ditandingkan itu bukan makin kuat tapi makin menurun. Nah, itu begitu. Nah, ini demikian. Kalau pendapat saya itu semacam ini. Para pemirsa, dulur-dulurku boleh berbeda pendapat dengan saya. Itu begitu ya. Karena saya berada di posisi ini, maka ini saya lanjutkan ya. Ntar dulu. Nah, karena seperti kampas rem yang saya pahami itu, maka mentandingkan burung ini jangan terus menerus. Jangan terus menerus. Jadi bagaimana? Ya paling sering itu katakanlah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jangan setiap hari. Apakah sudah paham bahwa ada yang menandingkan burungnya setiap hari? Ada, tapi tidak disadari. Maksudnya gimana itu? Begini, pada saat hari Minggu mungkin ditandingkan, ya. Tetapi saat di rumah itu dia itu dalam posisi selalu bertanding dengan burung-burung rumah yang ada di rumah itu. Begitu kadang-kadang. Burung rumahan diberi kesempatan selalu menyerang dia setiap hari. Itu sebetulnya sama saja dengan mempertandingkan burung setiap hari itu. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Nah, maka agar tidak terjadi begitu ya, agar tidak seolah-olah setiap hari bertanding, maka kita usahakan benar-benar terjadi ya, tandingnya ya hanya hari Minggu saja atau setiap 2 minggu sekali aja gitu, jangan tiap hari. Caranya bagaimana? Caranya yaitu
agar tidak terjadi tanding setiap hari. Di dalam rumah saat beristirahat di rumah itu jangan berdekatan dengan burung yang fighter, dengan burung rumahan yang bunyi terus gitu. Itu sama saja dengan menyuruh dia tanding terus. Saat dia itu dijemur ya juga dengan burung-burung yang burung rumahan, burung terasan yang bunyinya terus menerus. Nah ini sama aja, di dalam rumah tanding, di luar rumah tanding, berarti setiap hari tanding. Terus hari Minggu masih tanding lagi, ya itu begitu. Kebanyakan ini yang tidak dipahami. Karena hampir setiap hari itu tanding, akhirnya misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu tanding. Hari Minggunya ditandingkan lagi. Ya ini sudah kendor ini nantinya ya. Nah, itu begitu. Itu yang berarti memperlakukan perkutut itu kurang tepat bila begitu. Atau lebih jelasnya saya ulangi ya. Jadi hari Senin sampai Sabtu saat di rumah, nah ini di dalam rumah jangan tanding, di saat penjemuran jangan tanding. Nah, kalau bisa begitu. Kalaupun tanding yang terbatas saja. Nah, begitu. Jadi di dalam rumah mulai Senin sampai Sabtu itu diusahakan di sekeliling burung itu diusahakan yang dekat-dekat begitu adalah burung yang bunyinya terbatas. Misalnya bunyinya di sekelilingnya bunyi 3 kali, 4 kali sudah berhenti. Nah ini kan gacuan ini sudah tampil terus itu mendengar 3 kali bunyi, 4 kali bunyi, sudah bunyi nggak berhenti lah. Bila begini posisinya berarti dia dalam posisi di dalam rumah superior, nggak terus bekerja-kejaran terus di dalam rumah. Saat dijemur juga begitu, sekelilingnya itu diusahakan burung yang tidak terlalu kuat bunyinya. Kira-kira ya itu tadi 3 kali 4 kali bunyi dihantam oleh jagoan kita ini sudah berhenti dia. Sementara dia jagoan ini terus milik kita ini gacor. Nah ini berarti kita memposisikan burung gacuan kita itu dalam posisi superior. Nah, bila itu bagus. Bila Senin sampai Sabtu itu burung kita superior, di dalam rumah selalu punya musuh-musuh yang lemah, di luar rumah punya musuh-musuh yang lemah. Pada hari Minggu, pada saat menghadapi musuh-musuh yang tangguh, dia tidak kecapean atau vektornya masih terjaga. Itu demikian. Itu antara lain ya. Jadi mempertahankan vektor itu sesuatu yang tidak mudah. Antara lain itu dengan cara yang begitu. Bahasan malam ini saya kira itu dulu ya. Tentunya untuk mempertahankan vektor gacuan itu macam-macam hal, tapi satu ini saja atau beberapa ini saja yang saya sampaikan, coba dipraktekkan. Insya Allah nanti ada perubahan pada gacuan Anda, itu begitu. Demikian dari saya. Terus ini saya sebelum saya akhiri ya, saya ingin nyapa-nyapa saudara-saudara saya di mana saja berada ya. Misalnya Pak Wul ya atau Mbah Wul, misalnya Mas Andi itu yang ada di Mojokerto, salam sahabat erat ya. Juga siapa lagi, Pak Misbahul Munir ya, Pak Sam, terus Mas Uus ya, terus Pak Joko Selamat di Sidoarjo ya, salam jabat erat selalu. Juga beliaunya yang pakar-pakar pula, selain beliau yang sudah saya sebutkan itu, misalnya juga Pak Ali Munaji ya, dulur Pasuruan ini ya, Pak Ali Munaji, Pak Arif, Mas Pring ya,
Pak Rasul juga ya, Pak Soleh di Pasuruan Kota juga ya, Pak Amin Ami. Nah itu, salam hormat, salam Jawa Erat. Juga saya ingin menyapa dulur saya Bobo Surat ya, Pak Surat di Jombang, Pak Mo ya, Jawa Erat dari saya. Dari Jombang juga ada Mas Edi Kabuh ya, Mas Edi Kabuh, juga Mas Aris Dalang itu juga ya, Jawa Erat selalu dari saya. Terus yang agak jauh juga yang di Cepu, Pak Junet ya, salam Jawa Erat, Pak Rois Kudus, Dilan Demak ya, terus Pak Hasan Basri Pekalongan, dan lain-lain ya. Mohon maaf, saya cicil dulu, yang saya sapa ini dulu, yang belum saya sapa mohon maaf. Jadi mendatang mudah-mudahan saya bisa menyapa. Demikian. Uh, Kalau ngobrol-ngobrol gini Kak, ditemani itu ya juga kurang. Wah, wah, wah. Nah ini ditemani saya di atas dekat ini. Demikian dari saya. Mohon dukungannya untuk memberikan like, subscribe sebagai dukungan kepada saya, dan saya ucapkan terima kasih. Demikian untuk malam ini. Selamat beristirahat, selamat beristirahat, Jawa Erat selalu. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.